Jadi kan gini, kalau dalam isu ini radikalisme terorisme, saya juga jelasin ke teman-teman dan sebagainya. Itu ada orang tuh selalu bahwa ini tuh konspirasi, ini tuh konspirasi. Kalau menurut jenengan ini tuh konspirasi bukan? Sebagai orang yang di situ ya. Iya. Kalau menurut saya ini bukan konspirasi. Konspirasinya di mananya gitu loh. Kalau menurut saya ya, karena saya ikuti jaringan, teman saya ke sana dan teman saya meninggal di sana. Konspirasi di mana? Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Duduk Bareng, masih bersama saya Hakim. Kali ini kita akan menghadirkan salah satu tamu yang menarik, masih muda, dan tentu saja masih ada kaitannya dengan radikalisme dan terorisme. Tapi kisah menarik apa yang nanti kita bisa ungkap dari Mas Gilang Nabaris ya Mas ya? Iya betul. Gilang Nabaris. Beliau ini dari Slawi. Monggo Mas Gilang, kalau bisa diceritakan sama teman-teman jenengan latar belakangnya bagaimana, atau kemudian mulai masuk dalam jaringan seperti apa. Tapi cerita tentang jenengan dulu lah. Tapi jangan dari lahir, nanti kepanjangan. Nah, pertama kan sebenarnya kan saya basicnya di komputer ya. Nah itu dari SMP itu sering, dulu kan kakak juga usahanya IT ya. Jadi punya warnet, akhirnya saya sering googling. Tadi itu sudah mulai. Kemudian sering dapat berita-berita tentang Timur Tengah. Awalnya nggak main Dota atau main apa gitu. Jadi ya seringnya gitulah, browsing. Karena saya sering browsing berita tentang Timur Tengah, kemudian dapat kadang di televisi apa segala macam. Saya penasaran gitu. Dari situlah. Umur SMP berarti 14-15 tahun. Ya, situ. Timur Tengah apa yang lagi rame itu? Pas waktu itu Palestina, dengan Palestina. Udah Palestina hampir tiap tahun ya? Iya. Nemunya di, maksudnya gini, jenengan kan ada istilahnya kalau rabbit hole, ada istilahnya orang algoritma, ada istilahnya orang awalnya tidak sengaja mengetik atau memang sengaja itu, terus kemudian di feeding informasi itu sehingga dia akhirnya tertarik. Nah kalau jenengan berarti dari jenengan sendiri berarti memang mulai tertarik dengan isu Timur Tengah itu tuh gimana sebenarnya? Karena basicnya kan keluarga dari ini ya, tarbiyah ya. Jadi memang kakak-kakak saya dulu juga memang dari tarbiyah, aktivis juga. Dari situlah, dari obrolan keluarga, akhirnya saya sering dapat informasi tentang Timur Tengah. Nah kemudian saya dengan sendiri, karena saya punya fasilitas, ya kan. Cuman segitu ya, saya kalau main warnet ya terserah lah kan. Iya sendiri ya kan. Suki ya kan, jadi punya warnet gila ini. Jadi kakak sendiri kan, jadi kan saya mulai browsing penasaran apa sih. Berarti sampai ini nggak jaga warnet tapi menggunakan fasilitas warnet. Menggunakan fasilitas warnet karena punya keluarga. Iya. Browsing itu. Iya. Berarti Mas secara aktif mau mencari tahu atau setidaknya mengkonfirmasi informasi yang datang dari kakak-kakak. Betul sekali. Karena kan saya orangnya sebenarnya penasaran apakah benar sih. Saya pengen istilahnya lihat langsung atau baca langsung lah dengan sumber-sumber yang menurut saya terpercaya. Dan mulai menggali apa yang sampean dapat akhirnya? Apakah itu kemudian mengubah jenengan menjadi lebih tertarik ke isu itu atau bagaimana justru? Kalau justru ketika saya browsing itu istilahnya saya ini ya, terbuka rasa ingin membantu jiwa kemanusiaan, dari segi kemanusiaan, merasa prihatin lah dengan kaum muslimin di sana gitu. Di samping itu juga saya memang aktif di kegiatan pengajian di rumah kan, seperti itu. Salut tuh Sam. Aku 14 tahun hidupku apa itu? 14 tahun ngapain aku? Kayaknya main Sega. Sampai pengajian ya. Nah, proses itu kemudian bagaimana sampai itu mengental apa ya? Maksudnya akhirnya dari rasa penasaran mungkin tambah lagi sampai kemudian masuk dalam jaringan yang orang kemudian menganggap itu jaringan yang teror.
Jadi kan awalnya tadi rasa kepedulian ya. Cuma saya pengen ke sana, pengen membantu lah, dari rasa pengen membantu itu. Pengen membantu ketika ada donasi tentang Palestina, kadang-kadang ada mahasiswa pun saya di situ sudah mulai. Dulu kan ada SMP? Iya, SMA waktu itu. SMA ya. Kan sering berjalan waktu kan. Waktu ketika saya SMA ada donasi, tetap saya kasihkan uang jajan saya gitu secara pribadi. Jadi jenengan ketika SMP SMA masa peralihan itu aktif di pengajian, terdorong rasa kemanusiaan juga ikut nyumbang gitu. Lalu gimana lagi? Dari situ kan kemudian timbul kan rasa simpati ya, semakin besar gitu kan. Karena saya kalau lihat maaf ya, ini negara-negara penjajah kayak Israel itu justru sering berkhianat gitu loh. Jadi ketika ada gencatan senjata antara Palestina dan Israel, itu Israel sering mendahului serangan nyalahi lah. Iya, nyalahin aturan sendiri. Iya. Dari situ kalau sharing gemas juga. Seri lambatnya tahun, kemudian apakah ini harus dengan gerakan senjata baru bisa terselesaikan gitu pikiran saya. Dan punya pikiran itu lalu idenya dari mana? Maksudnya apa aku harus ikut membantu melawan nih, kalau kita terus disalahi kayak gini, aku harus gimana itu kemudian sampai mendorong diri Anda untuk mencari informasi atau ikut pengajian tertentu yang mau lebih spesifik atau gimana? Yang jelas kan saya kan ikut pengajian ya. Pengajian dari Tarbiyah kan memang sering update tentang Timur Tengah atau tentang Palestina. Dari situ kan saya jelas dapat info, kemudian dapat berita dari berjalannya waktu, kemudian ayat-ayat tentang jihad fisabilillah pun saya dapatkan di situ sebenarnya. Ini kan saya mulai terdorong loh bahwa memang sebenarnya harus dibela gitu. Jadi memang kalau saya ngelihat kan sampean berarti masih umur 16, 17 iya. Gitu, 17 ya 18. Masih memang jiwa mudanya itu kayak muncul untuk melakukan pembelaan itu ya. Iya, ya kayak istilahnya dulu pas zaman saya SMA juga ketika teman-teman satu kelompok gitu disalahi ya kita sebagai itu ikut bantu betul. Tapi maksudnya kan berarti sampean itu kalau saya bisa bilang sudah tersosialisasi soal keprihatinan di Palestina itu ya sejak dari SMP. Iya, sehingga kemudian walaupun itu jauh di sana sampai di Indonesia ini kan. Kalau aku kan koncoku, saya konco ini ini kan jauh nih. Iya. Lalu Mas Gilang mencoba mengekspresikan bentuk pembelaannya lalu seperti apa? Tadinya kan saya pertama lewat donasi, kemudian peduli Palestina kan sering ikut aksi-aksi seperti itu. Setelah kemudian saya ingin maksudnya apakah dengan cuma kita menyumbangkan saja uang saja itu bisa terselesaikan? Dan berpikir lagi mungkin ketika ada pergerakan senjata seperti Indonesia sedia kala gitu atau penjajahan mungkin bakal terselesaikan. Saya pikirnya seperti itu. Nah dari itulah kayak saya kan sering dengar lah ayat lah bahwa seorang muslim itu bagian satu tubuh ya. Jadi kan ketika satu terzalimi kita harus merasakan sakit. Nah sakitnya itu saya pengennya itu tidak cuma merasakan saja gitu. Jadi ayolah kalau merasakan berarti kita juga harus terjun gitu. Orang tua tahu nggak kegelisahan sampean itu? Enggak sih, nggak tahu. Nah ini sampai pada sebuah jaringan yang membuat Anda di penjara itu gimana? Ya kan saya nyari pertama. Saya pertama dari Tarbiyah, kemudian Tarbiyah untuk pergerakan sistemnya sosial ya, Tarbiyah kan nggak ada pergerakan senjata. Kemudian saya nyari lagi. Kalau bisa pun misalkan ada penyaluran saya tergugah sendiri akhirnya. Kalau main game sampai naik level nih jadi kan. Iya betul. Posnya udah ini udah nggak udah lewat naik lagi. Iya gitu. Nyarinya lewat apa? Teman-teman. Terus sering berjalan waktu ada teman yang ngajak. Pertama masuk umur sama. Temannya umur sama? Beda. Saya itu kalau berteman jarang yang umur sepadan ya. Pas sepadan cuma nongkrong-nongkrong biasa, yang lainnya sering mereka interaksi itu dengan pergaulannya ya. Jadi sampai pergaulannya lebih ke yang agak lebih dewasa ya. Betul. Akhirnya diajakin sama teman kerja ya. Kebetulan ya teman. Jadi sebenarnya Mas Gilang merasa pengen ikut temannya itu juga karena mungkin ini bisa memfasilitasi kegelisahanku berarti ya. Betul. Jadi di proses dengan teman itu sampai langsung setuju dengan cara pandang dia dan teman-temannya yang lain itu atau
Wah ini cocok ya langsung gitu atau gimana? Enggak sih, pertama kan saya dilihat dari apa sih ketika saya masuk ke situ kan. Kemudian saya ada pengajian di sini, iya saya ikut. Ternyata ketika saya berjalan waktu kan memang pengajian itu nggak seperti pengajian saya sebelumnya gitu kan. Tentang bahas tentang tauhid lah, tentang apa gitu kan. Lama juga di situ sekitar berapa bulan lah, setengah tahun lah ya. Ternyata seiring berjalan waktu saya tahu ternyata pengajian itu NII yang saya ikuti. NII soalnya ada banyak ini. Iya ada banyak. Ini NII yang mana? Nah saya nggak tahu NII yang mana, yang jelas masuk NII terakhir suruh bayat saya nggak mau. Ya karena itu bayat tentang keambilan lokal saja sih ya. Ya saya nggak mau. Kemudian saya keluarnya juga karena salah satu teman saya yang NII itu juga keluar masuk ke pengajian. Dicari gitu? Enggak, sampai nggak dicari? Dicari gimana sih? Sama si kelompok NII itu? Enggak sih, enggak. Keluar aja gitu? Keluar aja, mungkin karena saya masih kecil gitu ya. Waktu itu ya usianya. Alah ini juga. Iya nggak ini. Terus? Ketika saya keluar, temen ada yang ngajak lagi. Yang tadinya NII, dia keluar ngajak lagi ikut kajian Tauhid wal Jihad. Aman Abdurrahman. Umur berapa sampai waktu itu? Tahun berapa? Berapa umur? Masih kuliah kok ya. 19 tahun, 18-19 ya. Kuliah itu ya 19? Iya 19 tahun. Baru masuk Tauhid wal Jihad Aman Abdurrahman, berarti kan pendukung ISIS. Iya. Berarti ikut bayat juga dong? Ikut bayat juga. 2014 itu? 2015? Betul? Iya waktu itu. Waktu bayat Nasar. Rame-rame itu? Iya. Di situ kemudian jadi sebenarnya pada saat jenengan di NII kegairahan sampean itu belum terfasilitasi kan berarti betul. Karena lo tiba-tiba bayarnya sama lokal aja nih gini bukan nih gitu. Akhirnya keluar masuk Tauhid wal Jihad yang itu lebih internasional dan mungkin ya ini sebuah apa ya namanya ya gerakan besar yang mungkin nanti bisa ikut membantu Palestina juga. Iya betul. Karena untuk basic contohnya ke Timur Tengah kan gitu seperti. Nah, waktu disitulah kemudian saya dari ustadznya itu sendiri yang fasilitasi pertama untuk ibadat ya, untuk latihan fisik. Gitu. Kalau ustadz sebelumnya kan cuma materi gitu kan, untuk fisiknya nggak ada. Kalau ini kan kok ada fisiknya, ini baru ini gitu kan, ilmuwan baru ini. Dirimu merasa, ini cocok nih. Ini yang saya cari kayak gitu. Ini ya masih muda juga sampai ya. Oke, idatnya itu ngapain sih? Ya idatnya bukan sebenarnya lari-lari fisik ya, naik gunung, berenang kayak gitu sih. Oke. Ya, lalu? Ya akhirnya kan saya tambah semangat istilahnya kan, tambah semangat. Samping itu kan terus dimasukkan tentang ayat-ayat jihad segala macam, otomatis tambah menggebu-gebu kan. Walaupun gunung setinggi apa? Iya was-wasan di. Wah ideal sekali dulu. Iya saya gemuk waktu dulu udah gemuk. Tapi dengan gemuk itu udah melunturkan semangat itu tetap jalan dulu. Jalan terus. Tapi semua itu orang tua kakak nggak ada yang tahu. Kakak ada yang tahu karena kakak juga ada yang ikut masuk ke sini juga. Ikut ketangkap juga? Ikut ketangkap tapi nggak terlibat. Cuma ikut ngaji aja sih kakak. Alhamdulillah. Nah terus dari idat itu ya jenengan kan berarti makin masuk lah ke dalam karena sampean sendiri secara sadar bahwa kayak ini yang aku cari kayak aku apa yang dulu kegelisahanku ini mungkin akan terjawab. Terus sampai megang peran apa kemudian pas semakin dalam dan sebagainya? Otomatis semakin dalam itu saya dibebani waktu itu kan ketika mau ditugasi kan mau dijanjikan saya untuk berangkat ke Suriah. Saya main ke Suriah? Iya waktu itu. Dijanjikan untuk berangkat ke Suriah karena ketika pengajian itu sebelum saya dijanjikan mau berangkat ke Suriah, teman-teman saya sudah pada berangkat. Sampean nggak mikir perang nggak takut sampean? Ya itu. Tapi nggak bentar. Sorry. Orang kan karena kita juga ruang ngobrol ada credible voices kita yang return nih, orang yang pulang dari Suriah. Karena dia kok tidak seperti yang saya bayangkan ya. Nah, jenengan waktu mau ke Suriah dulu itu apa yang jenengan bayangkan? Kondisi perang atau kondisi bahwa negara ini sudah ada nih, sudah kan ada yang banyak kesana itu karena wah akan dapat pekerjaan akan gini. Jarang yang mau langsung perang gitu ada, tapi aku jarang menemui gitu. Iya. Yang jelas kalau di sana kan yang saya pikir pertama di sana kan membangun sebuah negara. Otomatis kan banyak segi-segi pekerjaan ya. Yang bidang itu cuma tetap
saya berpikirnya kalau di sana negara konflik tetap saya akan bersinggungan dengan peperangan gitu. Jadi maksudnya Mas Gilang tuh sadar bahwa di sana itu ada peperangan. Ada peperangan sadar. Cuma kan dan bahwa ada kemungkinan sampai akan terlibat di peperangan itu ya ini mungkin salah satu upayaku lah gitu. Iya betul. Jadi pengen mau berangkat ke Suriah tapi ya pasti ada tapinya nih. Kalau nggak kita nggak ketemu di sini. Tapi terus gimana? Jadi ketika mau berangkat ke Suriah ya kan kemudian kan teman-teman udah berangkat nih. Ya kan tambah yakin jadi tiba-tiba si A kok nggak ada. Tapi teman-teman ini pasti lebih dewasa kan? Iya usianya lebih dewasa. Bahkan ya adik kelas saya pun ada. Oh gitu. Udah berangkat? Udah berangkat. Usia masih 18 tahun. Sudah berangkat. Sampai nggak gondok gitu? Enggak. Sampai tahu gondok kan? Tahu. Karena memang dari segi fisik dia lebih kuat daripada saya. Nanti dikasih subtitle ya. Gondok itu apa ya? Gondok itu mangkel ya? Mangkel bahasa Jawa juga apa ya? Rasanya, kok aku nggak berangkat itu udah berangkat aja. Apa alasannya kenapa sampean jadi nggak berangkat itu? Ya mungkin karena kan yang jelas kalau pemberangkatan di sana itu diuji ya, pertama dengan kesabaran sama kesetiaan terutama. Jadi untuk dikasih tugas seperti ini ngeluh nggak, kalau misalnya di idat naik gunung ngeluh nggak, pas ada ini berangkat idat semuanya kamu berangkat apa enggak lah itu dinilai di situ. Jangan nggak lulus ya? Ya mungkin saya gemuk. Tapi kecewa nggak? Maksudnya sekarang kecewa nggak? Kalau nggak lulus atau malah bersyukur nggak lulus itu? Ya alhamdulillah sih nggak sampai ke sana gitu. Karena lihat gejolaknya sih luar biasa ya, gejolaknya fitnahnya gitu loh, luar biasa. Nah sampean nggak lulusnya juga ya? Saya dulu. Nah tapi kemudian kan walaupun nggak lulus, sampean pasti diberikan mungkin perannya malah lebih tinggi lagi karena udah kamu mungkin belum ke Suriah karena aku masih butuh kamu di Indonesia untuk ngurusin apa. Nah itu waktu itu kan sebenarnya saya tetap mau diberangkatkan dan memang programnya itu tiap tahun harus memberangkatkan orang sih. Jadi lulus nggak lulus itu sebenarnya kan fase ya. Iya. Maksudnya yang penting memberangkatkan semua. Sampai itu udah masuk kuota lah. Iya, sudah masuk kuota. Berarti tetap lulus. Aku salah berarti. lulus. Kayak gitu. Cuma kan waktu itu saya ketangkepnya karena saya ditugasin untuk ngurusin di Filipina waktu itu. Oh, membantu. Iya. ISIS yang di Marawi. Sampean transfer uang di sana. Oh, iso konangan. Ya karena pakai rekening, pakai apa namanya? KTP saya sendiri. Bagaimana? Karena saya mikirnya kan nggak ketahuan lah ya pakai Western Union gitu loh. Union ada namanya juga. Iya, kan lampirannya bukan untuk si Fulan kan saya sebenarnya ngomong orang di sana itu orangnya aman nggak aman ya sudah. Saya kirim saja. Gitu. Ya sampai ngikuti perintah aja lah istilahnya. Tapi kemudian bukti transaksi itulah yang kemudian membuat sampai kena pasal. Iya betul. Sampai taunya gimana? Kalau sampai tahu nggak? Waduh. Atau taunya pas ditangkap? Enggak, saya tahu karena teman saya ketangkap, saya lihat berita. Kok teman saya ketangkap ini satu. Kemudian ketangkap lagi selisih 2 bulan. Iya senior saya. Betul ketangkap satu. Kemudian selisih 2 bulan ketangkap lagi. Orang kok dari segi jaringan kok lebih dekat ke saya gitu. Saya sudah merasa seperti itu. Berarti sampai kalau pas di dalam jaringan juga ngerasa bahwa ini tuh akan hubungan sama polisi nih apa yang aku lakukan. Ya, sadar berarti ketika itu. Iya makanya ketika saya dapat info dari Kodim dari RT ya, kalau saya dari Densus ya sudah saya tahu dan saya nggak pergi gitu loh. Sama ya ditangkap aja. Tangkap aja lah kalau memang ini saya salah ya. Karena tujuan saya tadi saya ingin pertama menekan keadilan kemanusiaan tadi itu. Kalau memang saya salah, jangan itu saya bertanggung jawabkan. Gitu. Ya pas ya proses pencarian itu kan dimulai dari umur 15 tahun tadi, 16 tahun, 17 tahun ketemu NII nggak cocok keluar, ketemu yang apa jamaah Tauhid wal Jihad, ya itu terus kemudian di situ masuk dalam kelompok itu melihat pergerakannya, ikut aktif membantu. Salah satunya transfer ke Filipina itu. Ya saja sampean pas lagi idat lagi ya sadar toh kalau itu. Sadar. Cuma karena mungkin ini bentuk perjuangan. Iya betul. Seperti itu. Itu belum nikah kan? Belum nikah. Ya. Nah, sampai nikahnya sebelum ketangkap kan? Iya sebelum ketangkap. Nah itu pas kemudian kamu nikah setelah berapa lama di jaringan? Lumayan sih. Jamaah itu. Sekitar 2 tahunan.
Nah itu istri tahu nggak sampean mau ke Ikut. Suriah itu? Tahunya ya saya ikut ngaji-ngaji aja. Sampean mau ke Suriah dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Terus sampean mau tinggalin itu anak itu apa istri? Ya karena Tahu. kan saya kan mikirnya gini, saya kan juga sering baca siroh ya, lihat film Umar bin Khattab pas segala macam Iya. ada gitu kan. Memang orang yang berjihad ya resikonya ninggal anak keluarga. Kayak gitu. Cuma Kang Mas kurang Suriah. Iya seperti itu. Tapi memang sampean menahan diri untuk nggak ngomong sama istri. Ini menahan diri, maksudnya menahan diri dalam arti bukan tidak ngomong sama sekali ya, tapi sedikit-sedikit memberi pemahaman walaupun tidak langsung karena perempuan seperti itu. Ada penolakan nggak dari istri? Ya mungkin ada pertentangan pasti ada, namanya seperti itu. Ya. Nggak ada gitu ya. Ya enggak sih. Kayak gitu, tapi wow. Sampean udah punya anak ketika itu? Satu, ketika Tadi ide untuk pengen ke Suriah itu. kan ide pengen ke Suriah sebelum saya menikah. Iya, ternyata kan kemudian menikah. Iya. Ide itu masih tetap pengen kan? Masih. Punya anak kemudian. Masih pengen kan? Masih, ya. Nggak merubah ya? Maksudnya aku sudah anak ya, enggak. Jihadku akan ke keluarga gitu. Iya. Jadi emang itu saya pikirkan bagian dari resiko ya. Resiko perjuangan gitu. Jenengan bisa ceritakan nggak pada saat jenengan ditangkap itu kondisinya kayak gimana? Saya ditangkap sih sebenarnya nggak terlalu yang heboh sekali ya, biasalah ya. Penangkapan itu biasa itu ukurannya apa? Sampai ini kasusnya ini. Enggak, maksudnya karena saya hanya beberapa orang saja yang karena saya kan tahu mau ditangkap, jadi ketika dipegang sama Densus pun saya ngomong, Pak saya akan jelaskan di kantor ini Pak gitu. Oh ya sudah gitu, ikut saya dulu gitu. Jenengan dia datang ke rumahnya? Iya, datang ke tempat saya. Istri anak ada? Ada di situ. Misalnya anak menyaksikan dong? Menyaksikan, mertua, istri, anak-anak saya menyaksikan semuanya. Apa yang sampai lihat dari mereka? Mereka semuanya yang jelas panik ya, ketakutan. Kok ada apa ini gitu kan. Coba kan saya tahu kalau saya mau ditangkap, cuma orang tua saya nggak saya kasih tahu. Istri saya juga nggak saya tahu gitu loh. Maksudnya untuk harinya ya, saya juga nggak tahu harinya kapan mau ditangkap. Yang jelas iya. Ketika saya feelingnya jangan sekarang dulu, mungkin nanti 2 hari lagi ya. Ya enggak dong. Iya, feelingnya saya kan kuat. Ketika itu ada beberapa kali yang nelpon saya, tapi saya angkat nggak jelas gitu loh. Oh kayaknya mungkin hari ini mungkin ya gitu kan. Saya sudah feelingnya udah kuat banget. Tiba-tiba ada orang datang. Berapa orang? Nggak tahu orang berapa orang, nggak sempat ngitung lah ya. Tapi yang masuk ke rumah sampean 1? Lebih. Oh, lumayan masuk. Semoga saya tahu ketika dipegang pun, oke Pak saya tahu, maksudnya mau tahu saya tahu kan. Jadi oke Pak ini saya jelaskan semuanya gitu. Ketika itu istri Anda melihat dari jauhan gitu? Ya kaget, yang jelas kaget kan, langsung masuk ke dalam, tetap rumahnya kan dimasukin juga. Ya maksudnya itu kan orang asing, laki-laki pura ya? Iya. Ya berarti kan sebenarnya mertua, istri, anak melihat proses itu. Pun enggak. Tapi langsung ditutupin hitam gitu kan? Enggak. Ya biasa aja dituntun keluar gitu. Dibawa keluar terus dimasukin ke mobil ya biasa lah. Pokoknya kan, oke Pak saya jelasin semuanya. Kamu tahu mau ditangkap tahu Pak saya gitu. Kenapa nggak lari? Mobil biasa ya? Mobil biasa. Sampean tuh kalau komplek rumahnya itu perumahan atau kampung? Kampung. Jadi langsung mobil di depan rumah atau harus jalan? Harus jalan dulu. Kayak gitu. Orang pada ngeliatin. Cuma kan ada apa? Iya. Jadi ditanya juga sama Densus, kamu tahu mau ditangkap? Tahu Pak. Kenapa nggak lari? Ngapain saya lari? Saya mau bertanggung jawab kalau saya salah. Istri Anda diomongin tetangga kayak itu? Pasti. Jadi kunjungan sana sini pasti. Iya. Untung istri Anda sampean mesti salut loh. Hebat dong berarti. Dia 4 tahun digunjing loh berarti kan. Betul. Sama tetangga. Sekarang masih nggak? Masih. Oh mantan Peter apa gitu? Enggak sih, nggak ada. Alhamdulillah. Di kampung jenengan tinggal nggak ada. Mungkin nggak dengar aja sampean. Di belakang mungkin iya, kalau di depan saya nggak mungkin berani. Itu toko komputer sing napiter teroris gitu nggak ada. Soalnya api sampean kita komputernya harganya cucok ciamnya gitu. Iya. Iya betul. Berharapnya seperti itu, saya akan mengerti karena sampai saya sudah menikah saya kan masih melekat di jaringan. Jadi kan otomatis masih apa istilahnya? Masih dikontrol terus sama amirnya lah. Iya. Seperti itu. Tapi istri sama nggak ngerti juga. Iya, ngerti. Nah, waktu ditangkap kemudian istri sana baru tahu kemudian. Iya kok enggak, saya waktu mau dicari Densus saya ngomong sama istri saya.
Setelah udah ngeliat berita-berita itu. Iya, terus saya dapat info dari kayaknya mau ditangkap gitu. Iya. Saya waktu dapat kabar dari RT, saya dicari Densus gitu. Itu saya sempat shock juga, kok sampai kayak gini ya gitu kan. Tapi tetap saya kasih ya udah saya kalau memang takdirnya memang saya ketangkap ya mau gimana lagi. Ya sampai ya gimana lagi? Ini anak-anak gitu. Gitu enggak? Enggak sih, enggak. Gitu. Duduk, kondisinya waktu apa? Duduk gini mah, saya kayaknya akan di... Iya, saya ngomong pertama sama istri ini, kayaknya Abi ini lagi dicari nih sama Densus ya. Karena RT-nya ngomong gini jelasin. Nangis juga istri, kok bisa kayak gini? Ya jelas dong. Tidak sayang, aku tetap dicari. Enggak, rusak lah dia. Iya lah. Masih umur berapa waktu itu anak? Anak itu yang pertama umur 1 tahun lah. Waktu itu kan, waktu itu umur 1 tahun dan sampai ditangkap. Iya. Sekarang udah ada anak kedua. Jadi anak itu 1 tahun yang pertama, 1 tahun 8 bulan, yang kedua baru lahir. Umur 1 bulan. Setelah bebas langsung bikin lagi. Enggak, yang kedua itu sebelum saya ketangkep. Oh jadi sudah hamil? Sudah, iya. Jadi ketika saya mau dicari itu istri saya hamil besar mau melahirkan. Sampai kemudian berubah nggak ketika akhirnya di penjara lalu mencoba memikirkan ulang kembali atau masih kencang? Yang jelas saya itu prinsipnya gini, saya ikut tuh yang cari kan kebenaran sebenarnya. Kenapa saya ingin jihad fisabilillah? Karena yang saya cari itu kebenaran, utama itu. Jadi saya itu pegang ucapannya ulama itu kebenaran selamanya kan jadi kebenaran. Ya seperti itu. Yang berubah itu orangnya. Makanya ketika di dalam penjara pun saya tetap cari kebenaran, walaupun di situ tuh lingkungan isi semua istilahnya. Tapi tetap saya cari yang benar yang mana gitu. Karena saya yang benar di sisi itu juga. Enggak, saya merasakan gini, syariat Islamnya yang benar, orangnya yang salah. Oh, gitu. Iya kan? Dan akhirnya ketemunya di situ. Dan kalau di titik ini sampean masih mendukung ISIS atau enggak? Tidak. Kenapa? Karena ya itu tadi orang-orangnya di ISIS-nya itu kebanyakan dia pertama berlebih-lebihan dalam masalah mengkafir orang. Bagaimana umat ini mau bersatu ketika mereka sendiri saling mengkafirkan satu sama lain, padahal sesama anggota, sesama satu organisasi, tapi saling mengkafirkan, justru malah di situ timbul perpecahan. Fakta-fakta itu yang kemudian membuat. Jadi sampean itu lebih banyak melihat ini secara rasional ya. Iya betul. Karena proses pencariannya juga rasional, mencoba membuktikan apa perkataan dari kakak dan keluarga lah istilahnya soal Palestina sampai dari internet terus akhirnya berujung pada penangkapan. Proses refleksinya pun proses kemudian berbaliknya dari rasionalisasi jenengan melihat teman-teman sama ISIS dulu dan melihat bahwa ya ini yang salah orang-orangnya nih kok kayak gini. Islamnya sih ya tetap benar lah. Itu butuh berapa lama jenengan kemudian mencoba tidak melihat ini sebagai sebuah tujuan hidup Anda lagi gitu? Lama, prosesnya jelas lama. Karena saya lihatnya itu, ya itu tadi, kejadian demi kejadian di dalam gitu. Seperti tadi itu. Jadi kejadian A, saya sambungkan lagi, jadi kok kayak gini, kok malah kayak gini, terus uangnya di mana? Persatuannya di mana ini? Sedangkan mau menang di mana? Islam mau berjaya di mana kalau tidak bersatu? Nggak diundang-undang. Kamu kok malah milih kelompok sana? Sampai berada di mana ketika itu? Maksudnya kayak? Enggak, saya waktu itu silent reader, Pak. Jadi saya kan mengamati, tidak banyak komentar kalau di dalam. Saya cuma diem aja. Sampai saya ketika NKRI pun diem ini orang bisa ngomong nggak? Ini itu saya kan mengamati lah, banyak mengamati ketika saya berbicara kan. Saya kerjanya seperti itu. Sampai kemudian dengan pada titik ya, jadi saya harus NKRI lah istilahnya kalau di konteks negara itu. Iya betul. Karena saya mikir gini lagi, kalau saya nggak NKRI saya mau mempertahankan apa gitu, ideologi yang apa? Sedangkan ini kan menyimpang gitu kan, suka ngafirkan sana sini. Masa saya mau mempertahankan seperti ini? Gak apa. Justru dengan NKRI saya bisa belajar Islam lagi. Nah, istri ada pengaruh, ada perannya nggak ketika sampai dalam proses perubahan itu? Jelas ada. Gimana? Ketika sering besukan, kemudian saya mulai bersadar ketika istri besuk, ya Allah, ketika ternyata saya sejauh ini loh, kesalahan sejauh ini sedangkan saya itu meninggalkan anak-anak saya gitu loh. Ya kalau memang yang saya bawa benar, ternyata yang bawa saya salah gitu. Ya kan saya flashback kembali. Gitu. Anak sering ikut besok sering, pasti ikut.
Apa dalam pikiran jenengan? Iya, anak kan ke penjara, misalnya lihat jeruji. Iya. Masih kecil sih, tapi aku nggak tahu. Enggak sih, anak kan besok di ruang besok sih, nggak lihat jeruji. Oh, nggak lihat jeruji. Iya. Oh, terus Abi ngapain di sini gitu? Ya kemarin cuma ngomong-ngomong aja sih, nggak tahu, taunya di mana itu nggak tahu. Tapi jelasinnya apa ya ke anak? Kalau anak sih masih kecil, jadi nggak banyak tanya. 2 tahun ya? Enggak dong, 5 tahun sekarang. Sekarang 5 tahun. Yang paling besar. Sekarang 5 tahun. Tapi belum tahu kalau itu penjara sampai sekarang belum. Taunya Abi. Taunya ya kalau ke Abinya naik kapal yuk Mi ke Abi gitu. Enggak di Nusa Kambangan. Wih, sampai di Nusa Kambangan? Iya pernah di Nusa Kambangan, terus kemudian terakhir pindah ke Bogor ke sini. Oh, berapa lama di Nusa Kambangan? Lumayan lah. 1 tahun ini. Nggak ada sign PB atau PP. murtad dong sana? Iya, bisa murtad saya. Iya. Itu juga bikin sampean lah, ngapain aku harus ngapain membela mereka ini lagi? balik orang lain. Murtadnya udah urusan saya sendiri kan gitu. Justru malah nah sekarang jenengan kemudian hasil dari pencarian jati diri dulu itu sampai ditangkap, pembelajaran apa yang paling sampean bisa share ke kita gitu, misalnya pelajaran apa paling besar dari sampean ini? Pertama yang pelajaran besar ya, yang utama sekarang dengan banyaknya media ya, pertama kan saya kan waktu berbawa juga salah satunya dari media juga. Jadi itu harus yang jelas itu cross check lah, ketika ada berita apapun harus cross check betul-betul dikaji dengan benar dan dikonsultasikan dengan pakarnya itu. Jangan kita telan mentah-mentah kemudian kita aksi sendiri tuh kayaknya kalau zaman sekarang ini sangat beresiko. Nah, mencari akarnya juga ya milih juga kan? Milih juga. Tentu kan dari basic pendidikan kan jelas ya. Basic pendidikan pasti. Tapi kabarnya Mas Gilang ini dulu ketika menjalani hukuman di Sentul sama di Nusa Kambangan. Beratnya itu cuma 70-an kilo. Sekarang udah nyaingin saya. Berarti hidupnya udah enak ini kayaknya. Sedang berusaha diet, kita doakan aja insya Allah bisa. Idealnya berapa loh jenengan? Saya sebenarnya 70 kita doakan bisa sampai 70. Kalau saya ya masih begini-begini aja, saya 92 atau 93. Nah, apa namanya? Tapi kemudian kalau sampai ngelihat, sampai kan masih 27 tahun. Yang lebih muda dari jenengan itu kan banyak juga ya. Ya. Kemudian sebenarnya kalau untuk mencegahnya itu gimana sih? Oke, kalau tadi kan jenengan kalau ketika mau belajar harus bisa mencari second opinion lah istilahnya, terus mencari pakar untuk bisa membantu untuk menerjemahkan itu. Iya, menjelaskan. Kalau dari sisi keluarga menurut jenengan bagaimana? Anak misalnya, kalian bayangkan ada seorang dalam kondisi jenengan di umur 14-15 tahun. Kalau yang masih lulusan Palestina kan masih belum masalah ya. Tapi pas ketika sampean sudah mulai masuk ke dalam jaringan gitu, nah peran orang tua harusnya gimana? Sebenarnya kan peran orang tua yang penting jelas harus harus diketahui ya, kemanapun anak-anak pergi itu bergaulnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang sikap mungkin ya, karena ketika ikut masuk ke jaringan teroris justru sikapnya semakin tertutup. Oh gitu, jadi kan merasa begitu? Iya. Jadi termasuk introvert atau ekstrovert anaknya? Saya introvert. Introvert ya? Sama kita. Lu tenang bos. Iya lah, gak percaya. Oh jadi sama itu sudah tertutup? Iya, jadi semakin tertutup lagi. Itu harus orang tua harus kemudian bisa mencoba memahami itu. Iya, memahami itu sikapnya. Kenapa nih? Perubahannya kok tidak tertutup kemungkinan. Tentu kan. Tentu. Tertutup langsung enggak. Iya. Tapi ini adalah salah satu pintu bagi orang tua untuk bisa mengenali anaknya. Betul. Wah, mantap sekali. Seru juga ya jenengan ini. By the way, Mas Gilang ini baru bebas di Agustus 2020. Betul. Dan pas baru bebas dia mungkin kangen sama penjara, lupa sama rumahnya. Itu gimana ceritanya, Mas? Iya, karena kan mungkin baru keluar kan. Iya. Suasana di dalam itu kayaknya masih kental banget. Karena di dalam nggak pernah pergi-pergi gitu loh. Iya dong. Iya dong, kita cuma di situ. Iya. Terus? Jadi ketika keluar kemudian merasakan rumah baru kan, waktu istri kan rumahnya baru pindah. Jadi suka lupa jalan gitu loh. Kadang gangnya sebelah mana yang saya lupa. Gitu. Sampai dipikir, tetap gila itu kata teman yang lain. Aduh.
Lucu banget itu. Tapi untungnya ketemu ya. Karena Ketemu. sekarang teknologi ya, Sherlock, Iya, istrinya Sherlock. langsung Sherlock. Kalau kayak cuma muter di gang aja, coba lah HP-nya mati, itu gimana ya? Susah pula. Oke, terima kasih banyak Mas Gilang sudah sharing bareng kita. Ada banyak sharing bisa kita pelajari. Jadi ini soal kegelisahan dan pencarian seorang anak muda sebenarnya, yang kemudian justru ketika dulu menemukan jawabannya pada kelompok yang salah, saya bisa bilang gitu ya. Iya. Kemudian bisa mengambil pelajaran dari itu, melihat dari sisi rasionalnya ketika berada dalam penjara. Tapi ya semoga kita harus doakan juga Mas Gilang bisa tetap konsisten, karena sekarang sudah punya 2 anak dan mungkin nambah lagi mungkin. Insya Allah mudah-mudahan. Nah, jadi bisa mungkin lebih banyak dibicarakan dengan istrinya. Dan juga kita doakan untuk bisa 70, karena beliau ini lagi diet, mencoba mengurangi makan malam. Hal yang sulit sekali saya hindari. Oke, terima kasih banyak. Sekian duduk bareng kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, ataupun share jika teman-teman ingin membagikan kisah inspiratif ini. Lalu jangan lupa masukkan di kolom komentar tema-tema apa saja yang perlu kita bahas di episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.